Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, yaitu saya sendiri Sarpia dan rekan saya Ripaldiansa, ingin mereview skripsi yang berjudul Evaluasi Pembelajaran Online Matematika Siswa Kelas 5 SD Negeri 5 Metro Pusat. Yang pertama, pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yaitu studi kasus. Identifikasi skripsi yang direview. Judul skripsinya Evaluasi Pembelajaran Online Matematika Siswa Kelas 5 SD Negeri 5 Metro Pusat. Yang kedua, nama peneliti Rita Andriani. Yang ketiga, asal perguruan tinggi yaitu Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Yang keempat, tahun terbit skripsi yaitu 2020. Nah, untuk screenshot abstrak skripsi ini bisa dilihat di PPT. Yang pertama, yang selanjutnya bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Yang kedua, pertanyaan penelitian. Yang ketiga, tujuan dan manfaat penelitian. Dan yang keempat, penelitian relevan. Latar belakang. Uraian singkat tentang permasalahan. Masalah di tempat penelitian adalah pembelajaran matematika saat ini karena adanya COVID-19. Maka pembelajaran sangat tidak efisien dan tidak dapat bertatap muka secara langsung antara guru, siswa, dan teman-teman. Oleh karena itu, pandemi COVID-19 ini, siswa diminta belajar di rumah dengan menggunakan daring di media sosial. Sehingga dalam pembelajaran matematika banyak siswa yang mengeluh tertinggal materi pembelajarannya dan tidak bisa mengerjakan soal-soal yang telah guru jelaskan. Karena siswa kesulitan dalam mengerjakan soal-soal yang telah diberikan oleh guru dengan media sosial, kemajuan teknologi sekarang sangat pesat. Maka dari itu, untuk mengatasi pembelajaran dengan jarak jauh dapat menggunakan media sosial. Yang selanjutnya, uraian tata penyusunan latar belakang bisa dilihat di PPT. Yang keempat, yang selanjutnya, paragraf yang memuat data pra-penelitian bisa dilihat di PPT. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pelaksanaan pembelajaran online matematika siswa kelas 5 SD Negeri 5 Metro Pusat. Dan untuk tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran. Dan untuk tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran online matematika siswa kelas 5 SD Negeri 5 Metro Pusat. Untuk rumusan masalah yang kedua, apa saja faktor kemudahan dalam pelaksanaan pembelajaran online matematika siswa kelas 5 SD Negeri 5 Metro Pusat. Dan untuk tujuan penelitian yang kedua, untuk mengetahui apa saja faktor kemudahan dalam pelaksanaan pembelajaran online matematika siswa kelas 5 SD Negeri 5 Metro Pusat. Nah, untuk rumusan masalah yang ketiga, apa saja faktor kendala dan solusi dalam pelaksanaan pembelajaran online matematika siswa kelas 5 SD Negeri 5 Metro Pusat. Dan untuk tujuan penelitian yang ketiga, untuk mengetahui apa saja faktor kendala dan solusi dalam pelaksanaan pembelajaran online matematika siswa kelas 5 SD Negeri 5 Metro Pusat. Nah, terkait komentar dari kami dari rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, menurut kami terkait rumusan masalah dan tujuan penelitian ini sudah sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Selanjutnya, manfaat penelitian. Tujuan manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di mana manfaat teoritis itu dapat mengetahui faktor kemudahan dan kendala dalam pembelajaran matematika online. Dan yang kedua, manfaat praktis dapat dijadikan acuan dalam proses pembelajaran online pada siswa serta untuk memberikan solusi terhadap kendala-kendala yang dialami siswa. Nah, terkait komentar ini, di sini kami menemukan dua manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, di mana sudah dijelaskan manfaat-manfaat dari keduanya. Akan tetapi, dari manfaat praktis ini tidak
tidak dicantumkan untuk atau bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Itu yang tidak ada deskripsi yang kami review. Sekian dari saya serahkan kepada rekan saya Ripaldiansah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kepada bab kedua, yaitu tentang kajian pustaka. Yang pertama kita menjelaskan tentang landasan teori atau kajian pustaka. Pada skripsi tersebut terdapat sebuah landasan teori, yaitu pada bab ada bagian A-nya, yaitu pembelajaran online. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang bertukar informasi. Menurut Diknas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sidiknas Pasal 1 Ayat 20 dijelaskan bahwasanya pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan murid dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Jadi landasan teori pada skripsi yang kita bahas, yaitu merupakan landasan teorinya adalah interaksi antara murid, antara siswa dan guru. Lanjut kepada kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Penelitian relevan yang memiliki titik singgung dengan judul yang diangkat dalam penelitian skripsi ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, 1. Lesmi Yuwita Nasution. Dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor Kesulitan Belajar Matematika pada Kurikulum 2013, kelas 4 SD, Negeri Sidodadi, Batang Kuis. Hasil penelitian dalam skripsi tersebut bahwa adanya faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa, yaitu faktor internal dan eksternal. Selain itu ada faktor perubahan kurikulum 2013. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan pembelajaran yang konkret, memperbanyak latihan soal, dan menjalin kerjasama dengan orang tua siswa. Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang peneliti susun, yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang membedakan penelitian relevan di atas adalah objek yang akan dianalisis itu berbeda. Jika peneliti relevan di atas meneliti tentang faktor kesulitan belajar matematika pada kurikulum 2013 kelas 4 SD Negeri 1018171 Sidodadi, Batang Kuis. Sedangkan penelitian ini tentang evaluasi pembelajaran online matematika siswa kelas 5 SD Negeri 5 Metro Pusat. Lanjut yang kedua, yaitu Nikmah Mulyani Tias. Dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor Penyebab Kesulitan Belajar Matematika kelas 4 Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu kesulitan belajar matematika yang dialami siswa terdiri dari 3 komponen, yaitu kesulitan memahami konsep, kesulitan dalam keterampilan, dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Persamaan penelitian relevan di atas dengan yang peneliti susun, yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang membedakan penelitian relevan di atas adalah objek yang akan dianalisis itu berbeda. Jika peneliti relevan di atas meneliti tentang analisis faktor penyebab kesulitan belajar matematika kelas 4 Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Sedangkan dalam peneliti ini tentang evaluasi pembelajaran online matematika siswa kelas 5 SD Negeri 5 Metro Pusat. Komentar. Dari skripsi ini kami telah menemukan beberapa penelitian yang relevan, yaitu Lasmi Juwita Nasution berjudul Analisis Faktor Kesulitan Belajar
matematika pada kurikulum 2013 kelas 4 SD Negeri 101871 Sidodadi Batang Kuis dan Nikmah Mulyani Tias yang berjudul Analisis Faktor Penyebab Kesulitan Belajar Matematika kelas 4 Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, di mana mereka sama-sama menganalisis faktor penyebabnya, yaitu kesulitan belajar matematika. Lanjut pada bab 3, yaitu metode penelitian. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam sesi di sini yaitu pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Adapun paragraf yang membuktikan bahwa metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu terdapat pada gambar yang tertera. Lanjut kepada setting penelitian. Adapun tempat penelitian yaitu dilaksanakan di SD Negeri 5 Metro Pusat. Waktu penelitian di deskripsi ini peneliti tidak mencantumkan kapan waktu pelaksanaan penelitian. Jadi kami tidak bisa mencantumkan kapan waktu pelaksanaan penelitiannya tersebut. Lanjut kepada populasi dan sampel penelitian. Di sini kami mendapatkan bagian yang terdapat dalam isi skripsi tersebut yaitu terletak pada lokasi penelitian. Di sini pada lokasi ini dijelaskan terdapatnya populasi dan sampel penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam membuat skripsi ini sehingga peneliti mendapatkan populasi dan sampel penelitiannya. Lanjut kepada teknik pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan data ini, penyusun skripsi menggunakan 3 teknik, yaitu yang pertama teknik wawancara. Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi dan teknik pengumpulan data yang mempunyai tujuan untuk mendalami suatu kejadian atau kegiatan subjek penelitian. Yang kedua yaitu ada teknik observasi. Teknik observasi di sini adalah metode pengumpulan data dalam suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Teknik pelaksanaan observasi ini dapat dilakukan secara langsung, yaitu pengamatan berada langsung bersama objek yang diselidiki, dan tidak langsung, yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diteliti. Dan teknik yang ketiga yaitu teknik dokumentasi. Dokumen merupakan rekaman kejadian yang ditulis atau dicetak yang dapat berupa catatan, anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen lainnya. Di sini kami menjelaskan uraian tentang teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi tersebut. Makna sentral masalah dalam penelitian kualitatif lebih bersifat eksplorasi pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari atau pencarian pengembangan model dari suatu praktek terbaik yang dilakukan dari suatu institusi agar ditemukan makna di balik semuanya. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Makna dari itu, teknik analisis data adalah suatu kegiatan untuk memproses data yang telah dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data dan seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses pertama mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Proses kedua data yaitu display, menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Proses yang ketiga menarik kesimpulan.
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang temuan sebelumnya belum jelas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.